meninggalnya salah seorang ustadz yang ikhlas mendakwahkan agama Allah, yaitu Ustadz Yahya Walodi. Walau kita sedih, tapi kita bangga. Meninggal di hari Jumat, hari Idul Adha, dalam keadaan suci, dan ketika menyampaikan khutbah Jumat. Bayangkan ibu, khutbah Idul Adha dia masih sehat. Khutbah pertama salat Jumat dia masih sehat. Begitu khutbah kedua, masya Allah, terasa sakit dadanya. Lalu kemudian dia pegang dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, itu duduk, lalu kemudian tumbang pingsan. Tak berapa lama, sekian menit dinyatakan meninggal dunia. Walau saya sedih pribadi, tapi saya bangga. Walau dia mantan kafir, mantan pendeta, ayahnya bukan orang Islam, maknya bukan orang Islam, dia dilahirkan dalam keadaan kafir, tapi akhir hidupnya menunjukkan kita iri melihat kematian beliau. Dalam hatiku berkata begini, kalau model beginilah pulang mati, tak pala takut awak. Beginilah model macam Ustaz Yahya Walodi ini, kurasa tak pala takut awak. Masalahnya sakaran awak 8 jam. Tak mati-mati. Amat. Oh, begini. Kawan tu belum mati awak mereka. Tapi kalau begini pula modelnya, Allahu Akbar, jatuh pingsan, tak berapa lama meninggal dunia. Kalau begitu dia model kematiannya, siapa yang takut? Sudah pasti insya Allah husnul khatimah. Kenapa beliau bisa husnul khatimah? Jadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, Ustadz Yahya Walodi istiqomah dengan iman dan amal soleh. Kita pun orang ibu, kita semua insya Allah dapat husnul khatimah kalau istiqomah dalam iman dan amal soleh kita. Tak usah banyak-banyak. Pak Ustadz, aku tak bisa baca Quran. Pak Ustadz, banyak Pak Ustadz, mata kunang-kunang Pak Ustadz. Apalagi sudah tak ada tengok Soekarno Hatta Pak Ustadz di dompet. Tak macam mana kurasa Pak Ustadz membaca Quran itu lurus. Tak ada lagi tahu bagaimana huruf ba bertitik 1, tak bertitik, tak nampak pun lagi. Tapi kalau aku tengok Soekarno Hatta tersenyum, agak nampak. Aku coba aku tengok pula. Ada orang begitu. Jadi perempuan ini kalau sakit kepala tak usah pada bawa ke dokter. Kasih saja banyak Soekarno Hatta sehat. Bawa jalan-jalan shopping, masya Allah. Sehat, iya. Begitu pulang baru terasa. Cocok kan? Ini pula bonik kepala bininya dibawa apa? Menteri dalam hati bininya. Bukan yang itu pula, tak paham abah ni. Cuma mau sehat. Gara-gara Soekarno Hatta udah mulai menipis. Istiqomah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka nanti waktu sakaratul maut diturunkan 2 malaikat. Jadi kita yang istiqomah beramal ini, istiqomah dengan iman dan amal soleh, waktu mau mati turun 2 malaikat. Yang pertama sebelum dicabut malaikat Israel, malaikat rahmat turun. Waktu sakaratul maut itu kan ada tanda-tanda kan? Dari mulai ujung kaki mulai warna kuning, terasa mulai dingin, napas mulai tersengal-sengal, mata mulai terbelanga, mulut mulai ternganga. Diginikan pun tak mampan lagi begini saja. Kenapa begitu mata kita waktu sakaratul maut? Banyak setan yang datang. 7 rombongan setan yang datang waktu sakaratul maut. Biar tahu, bukan rombongan muslimat lagi yang datang. Di telepon kawan tak berani datang, apalagi sakaratul maut yang mengerikan. Aku yang tak tolong gitu, ngori. Tapi setan waktu sakaratul maut, 7 rombongan setan datang menghampiri umat Rasulullah yang akan melepaskan napas terakhir. Yang pertama rombongan setan datang menjelma dengan sesosok emas, perak, perhiasan yang ibu sukai.
Hati-hati yang punya emas ya. Kalau cinta kali sama emas nanti, itu rombongan setan itu menjelma seperti emas intan permata itu. Jadi lalailah kita mengingat Allah. Begini saja amalnya. Padahal begitu bu mati, emas itu tuh lagi jual bapak tuh untuk kawin lagi. Hati-hati. Rombongan yang kedua, setan datang menjelma sebagai ayah kita, mak kita, adik kita, kakak kita, istri kita, anak kita. Datang orang itu bawa makanan dan minuman. Kenapa? Karena orang yang sakarat merasakan lapar dan dahaga begitu sangat luar biasa. Seandainya air minumnya dari seluruh air lautan ditambah dengan air laut yang sama, takkan hilang dahaga kita. Lalu kemudian ayah kita yang setan yang menjelma sebagai sesosok ayah, dia ngomong sama, kalau seandainya anaknya, dia bilangnya, wahai anakku, maukah kau makanan dan minuman ini? Mau ya. Tapi tak kita dengar lagi mulut kita yang bercakap, jiwa kita yang bercakap. Makanya orang tarekat mempelajari ada 7 tingkatan nafsu. Pinomat dapat nafsul maut ma'inah. Kenapa? Karena sakaratul maut jiwa dipermainkan setan. Jiwa itu dan dicakapi setan. Makanya matanya begini aja. Mau kita bilang karena kita lapar dan dahaga. Apa kata si setan? Kalau kau mau, sembahlah Tuhan yang kami sembah. Makanya khutbah Jumat selalu dibilang, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan eloknya. Pak Ustaz, kita tengok sholatnya Pak Ustaz, puasanya bagus, tapi kenapa pesan khotib wa la tamutunna illa wa antum muslimun? Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, karena nanti waktu sakarat begitu sangat hebat godaan setan kepada kita. Nah, sebelum kita dipanggil Allah, dicabut nyawa kita, apa kata malaikat rahmat? Malaikat rahmat ngomong, dalam keadaan bingung kita pun kalau mau mati, tahu kita mau mati. Tidak ada manusia yang tidak tahu dia mau mati. Dia tak pasti dia tahu mati. Hadisnya begitu, mengabarkan kepada kita setiap jiwa yang mau mati, dia tahu dia bakal mati. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mau mati banyak kali minta maafnya. Datang awak, aku minta maaf aku ya. Sikit-sikit datang awak, minta maaf aku. Dia tahu dia bakal mati. Tapi begitu mati, dia tak tahu dia mati. Orang yang mati, dia tak tahu dia mati sampai nanti dikuburkan ke dalam kubur, ditinggalkan 7 langkah oleh orang-orang yang mengantar dia. Barulah dia benar-benar tahu mati. Awal pertama dia mati, dia berpikir dia bermimpi mati. Ditengoknya jasadnya ditangisi. Begitu. Lain tangisan ininya dia. Semasa hidup mau direpetin saja, begitu mati. Aku kalau begitu bini begitu dalam hatiku dia tak panas, aku bilang dalam hatiku tak mengispun. Sok patin, tahu dia pula apa yang mau repet. Bangun pagi kau nak repet, pergi kancak kau nak repet, membawa motor dia repeti, pulang kau nak repet lagi, meminta makan siang ambil sendiri, ada situ ikan tebe sama ubi, kau ambil sendiri, kau nak repet, sore kau nak repet, minta teh manis kau nak repet, malam sunnah, malam Jumat sudah pala dalam kelambu, kau nak repet juga lah. Esok subuh meninggal. Wala. Jam berapa asal? Hah? Udah masuk? Udah? Udah.
Kita bisa pakai ya. Jadi yang pertama ingin mendapatkan husnul khatimah, istiqamah, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat rahmat kepada orang yang sakaratul maut, jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih dengan harta dan anak-anak yang kau tinggalkan. Ada Allah yang akan menjaga mereka. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya aku datang kepadamu pada waktu sakaratul mautmu ini hanya ingin mengabarkan bahwa ketika kau mati, tempat kembali adalah surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Maka jangan heran kalau orang-orang yang soleh waktu matinya persis seperti orang yang tidur. Awak tengok, macam yang tidur bayawan. Ada orang yang mati itu begitu aku gak tahu juga yang sempat terlibat yang mau bilang. Yang paling patennya lagi, banyak di antara orang-orang yang soleh yang ketika mati tersungging senyum pada wajah mereka. Saya bukan suka jadi waktu meninggal dunia, khalifah suku belum lagi dibandingkan sudah orang yang dekat jenazahnya mencium aroma wangi yang begitu sangat luar biasa. Itulah malaikat rahmat yang datang membawa kain kapan dan minyak kasturi dari surga. Yang kedua, supaya dapat husnul khatimah, ikhlas dalam setiap amal. Kita ini kalau tak ikhlas, tak ini, tak mampan kita sholat kita 5 waktu, sholat qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, segala macam amal, tapi tak ikhlas, mudah bagi setan untuk menjerumuskan kita. Apa kata setan? Iblis ketika divonis masuk neraka, ya Allah, ya Tuhanku, aku bersumpah di hadapanmu akan kujadikan indah seluruh maksiat dan dosa pada pandangan manusia di muka bumi, dan akan kumasukkan orang itu semua ke dalam neraka. Itu sumpah iblis. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Orang yang ikhlas insya Allah dapat husnul khotimah. Yang ketiga, jangan sekali-kali menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Mau dia 3 kali umrah, 4 kali haji, tapi kalau pandondam, yang payahan mati bayar. Udah kita tengok banyak orang pandondam payah mati, resah gelisah. Awapun baca Yasin tak mampan, baca yang kursi makin majalah buat datang atok duta dia rupa dulu pernah batong kardiosa kota tangganya tak elok-elok datang atok tu bilang begini bayar Pak Umpu panggil kamu nama kamu tu bayar dulu orang tu pernah batong segala macam begitu mengucap salam waktu dari muka pintu sudah mulai tenang yang mau meninggal. Assalamualaikum, minta izin, minta maaf, lalu kemudian Allah mudahkan, ringankan sakaratul mautnya. Jangan sekali-kali simpan dendam. Menjauhi orang yang zalim lagi jahil kepada kita boleh, tapi tak boleh kita memutus tali silaturahim dan menyimpan dendam.